Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oh iya, lupa, kalau apa kabarnya berarti jawabannya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini 4 Agustus 2020 bertemu kembali ya sama Miss Lilis. Kita belajar ya, belajar tematik. Dan hari ini udah mulai masuk ke 2B. 2A maksudnya, 2A tema 2 ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Kita sama-sama yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Miss ini sudah buatkan slide-nya. Kita lihat di slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Masih semangat? Semoga tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak, hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Kita sudah masuk ke tema 2, yaitu bermain di lingkungan rumah. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Hari ini sama Miss Lilis akan dipaparkan ya untuk pembelajarannya apa aja tuh. Kita lihat nih, kita akan ngebahas tentang SPDP di panjang, pendek, serta kuat dan lemahnya nada pada lagu. Kemudian bahasa Indonesianya menyebutkan isi teks tentang keragaman benda dan menjelaskan kosakata. Kemudian matematikanya perkalian sebagai penjumlahan berulang dan sifat pertukaran perkalian. Oke, kita mulai. Nah, di sini sebelum belajar, anak-anak harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. 1. Ternyata siswa harus mampu membedakan panjang dan pendek nada pada lagu. Kemudian, yang keduanya, siswa mampu mengidentifikasi bentuk benda. Yang ketiganya, siswa harus mampu menyebutkan isi teks tentang keberagaman benda. Kemudian, siswa mampu menyebutkan kosakata tentang benda. Kemudian terakhir adalah siswa mampu menghitung perkalian dengan penjumlahan berulang-ulang. Siap belajar hari ini? Oke, kita mulai lagi ya. Check it out, the slide berikut ini. Perhatikan gambar ini ya. Tereng, apakah ini? Yap, betul, durian. Siapa yang suka durian? Oke, lagi. Gambar apa lagi ya? Wow, ada apel. Yeay. Siapa ya kira-kira yang senang dari kedua buah-buahan ini? Mau durian atau apel ya? Wow, siapa yang pernah mencoba dua-duanya? Siapa yang lebih suka satu di antara dua-duanya? Ya, siapa yang gak suka sama sekali? Siapa ya? Cung, siapa? Umar, Usman, Hafsah, Sumaya, Umu, adakah yang mau menjelaskan? Yuk, ya, kita lihat. Dari kedua benda gambar tersebut, anak-anak bisa nggak mendeskripsikan? Maksudnya menggambarkan, maksudnya menjelaskan bentuknya, rasanya, warnanya, dan permukaannya. Ada yang bisa? Ayo, siapa nih? Ada Arlova, ada siapa lagi tuh? Faras, terus siapa ya? Misalnya lupa-lupa ingat nih siapa ya? Ada Falcao, terus siapa lagi ya? Oke, maaf ya, tidak kesebut semuanya. Yang jelas semua
anak-anak kelas 2 ya. Oke, kita mulai ya. Kita nanti di sini akan memaparkan apa tuh dari perbedaan dari kedua belah ini ya. Kita lihat. Nih, yang pertama kita lihat apakah India. Oh iya, aku adalah durian. Ternyata dideskripsikan durian itu seperti apa? Nih, permukaanku berduri dan kulitnya tebal. Batangku lurus, tingginya sekitar 20 sampai dengan 40 meter. Dahannya jarang, kulit batangnya kasar dan berwarna kelabu. Bentukku bundar lonjong atau bundar telur. Dagingnya berwarna putih, kuning tua atau putih. Ya, kebayang lah insya Allah kalau misalnya anak-anak pasti tahu ya, kebayang ya. Durian, apa tuh seperti apa? Oh, yummy banget pokoknya mah ya. Oke, next kita lihat ini apa nih? Oke, apple ya, apple. Apel. Apa itu apel? Aku adalah apel. Aku bentuk buahnya bundar. Dagingku tebal dan mengandung air. Permukaanku halus dan licin. Kulitku lunak berwarna merah atau kemerah-merahan, kuning atau kekuning-kuningan, atau juga hijau. Jika matang, rasanya manis keasam-asaman. Seger pokoknya ya. Seger ya. Anak-anak pastilah yang suka dan yang pernah makan apel pasti merasakan ya. Oke. Nih, dari dua benda yang tadi kita tarik kesimpulan, ternyata ciri-ciri bentuk benda itu seperti apa sih? Nah, ternyata ada benda padat. Ciri-cirinya, bentuknya tetap, permukaannya padat dan memiliki berat. Ada juga benda cair, bentuknya berubah sesuai tempatnya, permukaannya tenang dan datar, memiliki berat. Kemudian benda gas, bentuknya berubah, tidak terlihat tapi dapat dirasakan dan memiliki berat. Nanti di season yang lain dijelaskan dari sampel-sampel dari benda ini ya. Bisa hari ini hanya sekilas dulu. Oke, sekarang bacalah teks berikut dengan benar. Nah, di samping ini sudah ada gambar. Gambarnya namanya adalah dakon atau congklak. Dakon ini sengaja Miss tampilkan. Buat apa? Sebagai ilustrasi bahwa dakon ini nanti bisa anak-anak dengan bermain permainan dakon, anak-anak akan melatih penjumlahan, melatih perkalian, melatih adil, dan melatih kejujuran. Kenapa? Di sini tuh anak-anak dituntut untuk adil, jangan curang, kemudian harus jujur, jelas harus jujur, kemudian harus mampu dalam penjumlahannya, dan yang paling terakhir adalah betul-betul bisa menjumlahkan benda dari semua lubang-lubang dakon yang ada dengan jumlah yang sama, dan itulah yang disebut dengan perkalian. Misalnya sengaja ini memunculkan dakon biar sebagai ilustrasi anak-anak nanti kalau ada di rumah nih bosen dengan gadget, bosen dengan permainan yang itu aja, boleh nih anak-anak mencoba bermain dakon atau congklak dengan adiknya, dengan kakaknya, atau bahkan mungkin sama ayah bunda boleh. Why not ya? Kenapa tidak? Selagi itu bisa membuat have fun kita, menyenangkan ya. Oke. Sabar jelas, jujur jelas, tahu aturan permainannya, pertambahannya betul-betul, dan kemudian perkalian. Kenapa harus dibahas di sini hanya di sebuah dakon? Karena kalau kita bermain bermain dakon, melangkah setiap mengisi lubang-lubang ini harus jujur, harus semuanya terisi. Kemudian adil. Kenapa? Dalam permainan namanya permainan harus adil, jangan terus-terus aja main sendirian sementara yang teman yang lainnya nggak dikasih ruang untuk bermain. Kemudian pertambahannya yang jelas, ini setiap lubang kalau mau melangkah harus terisi satu persatu semuanya. Kemudian perkalian seperti apa kalau perkaliannya? Kalau perkaliannya, sebelum anak-anak memulai permainan dakon,
harus disiapkan dulu biji-bijiannya. Biji-bijian keringnya itu berapa jumlah yang dibutuhkannya. Bila setiap lubang dakon ini isinya 1 dan semua dakon ini lubang dakonnya ada 7 di side sisi, kemudian sisi yang lainnya ada 7, berarti ada 14 sisi ini. Ada 14 lubang, maaf. Nah, kalau misalkan diisi setiap lubang dakon ini cuma 1, berarti berapa tuh yang dibutuhkan, yang disediakan untuk bermain dakon? Dan itulah perkalian. Ya, anak-anak akan dibahas nanti setelah ini ya. Tapi sekarang tidak akan membahas secara panjang lebar tentang dakon, tapi hikmahnya di situ sudah disampaikan barusan ya. Tapi di sini hanya akan Miss Lis membahas tentang keberagaman benda. Maksudnya di sebuah teks. Nanti anak-anak bagaimana cara mengambil keberagaman benda dalam sebuah teks ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ingat, membaca pertamanya harus diucapkan judulnya dulu. Itu bermain dakon atau congklak. Ya. Pernahkah kamu bermain dakon? Dakon adalah alat permainan yang memiliki beberapa lubang. Dakon terbuat dari kayu atau plastik. Warnanya bermacam-macam. Dakon dari kayu biasanya dihiasi gambar. Untuk memainkannya diperlukan biji-biji dakon. Biji dakon bisa menggunakan biji-biji kering. Dakon dimainkan oleh 2 orang. Pemenang ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Nah, di sini Miss Lis sudah menarik beberapa kunci keyword dari kata-kata dari satu paragraf ini, dari teks di bawah ini, ya, dari teks ini. Apa? Jelas. Yang pertama, dakon. Di sini nih, udah Miss Lis kunci ya, kunci isi teks. Dakon. Yang kedua, kalau ingat dakon berarti ingat permainan. Kemudian ada juga kayu atau plastik di sini ya, tertera ya. Kemudian biji-bijian. Dan yang terakhir dimainkan oleh 2 orang. Jadi nanti anak-anak pada saat mengisi jawaban yang sebelumnya ada teks, anak-anak harus belajar menggarisbawahi atau mengambil kosakata yang penting di teks tersebut ya, sebagai bahan kita nanti kalau pada saat mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Dan di sini sudah menyimpan 5 kata penting yang ada di bacaan bermain dakon ya. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran ya, nanti anak-anak berlatih terus, insya Allah pasti bisa ya, jangan khawatir. Next. Aku mau belajar perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita belajar. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Soalnya ya anak-anak ya, hitunglah jumlah benda di bawah ini. Nih, satu kotak ini berisi 2 gitar. Kemudian kotak satunya lagi berisi 2 gitar. Kemudian ada 2 gitar kembali. Berapa jumlahnya ya? Masih belum tahu. Ini adalah menandakan bahwa kotaknya itu terdiri ada 3 kotak. Setiap kotak berisi 2 gitar ya, 2 gitar.
Oke, kita lihat dalam bentuk angkanya. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan berapa nih? Sama dengan 6. Lalu bagaimana dalam bentuk perkaliannya? Nah, yang anak-anak harus ingat ya, 2 itu angkanya ada berapa? Angka 2-nya ada berapa? Ya, angka 2-nya ada berapa? Oke, ternyata kita hitung angka 2-nya ada berapa? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Berarti angka 2-nya ada 3. Kita tuliskan di bawah. Nah, kemudian yang dijumlahkannya angka berapa? Ya jelas angka 2. Kemudian berapa itu hasil akhirnya? Hasil akhirnya jumlahnya adalah karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan. Kemudian contoh kedua, selesaikan soal berikut ini. Adik mempunyai 2 buah kotak mainan. Setiap kotak terdiri dari 6 buah bola. Berapakah jumlah bola adik seluruhnya? Nah, yang pertama, anak-anak siapkan dulu 2 kotaknya. Ini boleh berbeda warna atau boleh satu warna. Tapi kalau bagusnya berbeda warna ya. Berbeda warna, berbeda bentuk biar anak nanti bisa menghitung. Nah, di sini misalnya sudah membuat 2 warna peach sama warna green ya. Oke, karena di dalamnya harus ada 6 buah bola, kita isi 6 bola semuanya. Nah, tambahkan. Kemudian kita hitung, ada berapakah itu ternyata? Ada 6 ditambah 6, 6 ditambah 6. Kita rubah ke dalam bentuk perkaliannya. Ingat tadi, ada kuncinya yaitu 2 buah kotak. Artinya 2 buah kotak itu harus ditulis di depan, di awal. 2 buah kotak. Iya, ini 2 buah kotak. Dan setiap kotak terdiri dari 6 buah bola. Kalau Miss Riz di kelas mengistilahkannya adanya pembilang, adanya penyebut. Ya, kalau anak di sini dijelaskan seperti ini aja. Jadi ada 2 buah kotak. Berarti tulis aja pembilangnya cuma 2 buah kotak. Kemudian setiap kotak terdiri dari 6 buah bola. Nah, itu yang terdiri darinya itu harus sama. Disebut penyebut kalau dalam istilah matematikanya. Ya, tapi jangan terlalu jauh hari ini, penting anak-anak paham aja dulu. Ya, ingat berarti di pembilangnya kalau ada 2 kotak berarti terus 2 kotak. Kemudian yang dijumlah-jumlahkannya angka berapa? Itu yang jadi perkaliannya. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kita lihat contoh ketiga. Perhatikan soal berikut ini. Ini ada 3 oval ditambah 2 oval sama dengan 5 oval. Cuma yang membedakan 3 oval berwarna coklat, 2 oval berwarna pink. Dan ini ada 2 oval ditambah 3 oval berwarna pink, jumlahnya adalah 5 buah oval. Yang membedakannya di baris kedua oval coklatnya ada 2, oval pinknya ada 3. Bagaimana langkah selanjutnya? Ternyata nih, kalau kita dirubah menjadi bentuk perkalian, artinya 3 dikali 2. Nah, hasilnya adalah 6. Atau 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Ini disebut dengan pertukaran bentuk sifat dari perkalian. Masih banyak sebetulnya, tapi hari ini cukup 1 dulu ya.
Anak-anak mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Kalaupun belum paham nanti boleh saling komunikasi lagi ya dengan guru kelasnya masing-masing. Nanti boleh anak-anak melihat di buku Bu Venanya juga. Ini Miss Lilis dituangkan kembali dengan menyederhanakannya ya. Mudah-mudahan anak-anak paham, jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan banyak keluar rumah ya, di rumah aja ya. Oke. Thank you for your watching. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi anak-anak wabarakatuh. untuk hari ini. Mudah-mudahan belum puas ya, tapi insya Allah anak-anak yang sudah belajar berusaha semaksimal mungkin akan ada hasilnya. Kalau belum paham nanti boleh ditanyakan ke Miss Lila atau mungkin ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya, atau ada ayah bunda yang lebih oke ya. Anak-anak sama nanti bisa ngobrol kembali ya. Oke, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.